Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soli dan Solihah? Semoga Ananda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tema kita, yaitu tema 6, Cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran keempat. Jika cita-cita juga dapat disamakan dengan mimpi yang ingin diraih, apakah mimpi besarmu? Simaklah cerita tentang seseorang yang bermimpi besar dan kerja kerasnya untuk mewujudkannya. Ayo membaca Mimpi Seorang Laskar Pelangi. Andrea Hirata adalah seorang penulis novel Indonesia yang terkenal dengan judul novel Laskar Pelangi. Karyanya tiba-tiba menjadi pembicaraan di mana-mana, terlebih dunia sastra. Karya Andrea Hirata dianggap sangat mewakili kehidupan anak-anak di Indonesia, apalagi novel ini diangkat dari kisah nyata sang penulis. Kendati harus menimba ilmu di bangunan yang tak nyaman, Andrea tetap memiliki motivasi yang besar untuk belajar. Di sekolah itu pula, ia bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang dijuluki dengan sebutan Laskar Pelangi. Di SD Muhammadiyah, Andrea bertemu dengan seorang guru bernama NA atau Nyi Ayu, Muslimah. Kegigihan Bu Muslimah untuk mengajar siswa yang hanya berjumlah tak lebih dari 11 orang, itu ternyata sangat berarti bagi kehidupannya. Berkat Bu Muslimah, Andrea mendapatkan dorongan yang membuatnya mampu menempuh jarak 30 km dari rumah ke sekolah untuk menimba ilmu. Bu Muslimah juga yang memacunya untuk mengejar cita-citanya bersekolah di negeri seberang, Prancis. Sebuah mimpi dan cita-cita yang sangat mustahil kala itu. Andrea Hirata merupakan salah satu contoh pemuda masa kini yang gigih memperjuangkan mimpi dan cita-citanya. Kemiskinan keluarganya tidak menghalanginya mengejar mimpinya hingga ke negeri orang. Ayah Andrea adalah pegawai di PN Timah, Belitung. Memang tidak dapat menyediakan banyak dana untuk sekolah Andrea. Belitung dahulu merupakan daerah penghasil timah andalan Indonesia. Timah adalah salah satu hasil sumber daya alam tambang. Nah, perhatikan peta daerah persebaran sumber daya bahan tambang berikut. Berdasarkan peta sumber daya alam barang tambang di atas, terdapat berbagai barang tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di antaranya ada minyak bumi, batu bara, tembaga, besi, timah, kapur, marmer, dan asbes. Jika kamu perhatikan sekali lagi peta persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia, apakah kesimpulanmu? Setiap daerah di Indonesia menghasilkan sumber daya alam yang berbeda-beda. Akan tetapi, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua sumber daya alam itu dikelola negara untuk kemakmuran rakyatnya. Sehingga keragaman penghasil sumber daya alam akan memperkuat rasa saling membutuhkan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Tak hanya keragaman penghasil sumber daya alam yang ada di Indonesia, keragaman kegiatan keagamaan di Indonesia juga menjadikan Indonesia sebagai negeri yang unik. Keragaman itu justru meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Perhatikan beberapa kegiatan keagamaan yang ada di Indonesia. Kamu dapat dengan mudah mengetahuinya dari kalender nasional yang menandai kegiatan hari raya keagamaan sebagai hari libur nasional. Tahukah kamu tentang perayaan-perayaan keagamaan ke-6 agama besar di Indonesia? Bagaimana para umat beragama merayakannya? Mari kita pelajari. Yang pertama, nama Hari Raya Idul Fitri. Yang merayakan adalah umat agama Islam. Tujuan perayaannya untuk merayakan hari kemenangan setelah 1 bulan penuh berpuasa melawan hawa nafsu. Yang kedua ada Hari Raya Natal. Umat agama Kristen, tujuan perayaannya merayakan hari lahir Yesus Kristus. Kemudian nama Hari Raya Nyepi, umat agama Hindu. Tujuan perayaannya memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mensucikan buana hari. Selanjutnya adalah perayaan Hari Raya Waisak, umat agama Buddha.
Tujuan perayaannya mengingat kembali ajaran Sang Buddha. Selanjutnya, perayaan Hari Raya Imlek, umat agama Konghucu. Tujuan perayaannya bersyukur kepada Tuhan agar rezeki mendatang semakin melimpah. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, untuk meraih cita-cita diperlukan sikap tekun, belajar, gigih, kerja keras, dan pantang menyerah. Kedua, berbagai barang tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, seperti minyak bumi, batu bara, tembaga, besi, dan timah. Ketiga, kita harus saling menghormati antar umat beragama.